Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Berjumpa kembali dengan saya Sri Wahyuni S, calon guru penggerak angkatan 7 dari kota Parepare. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Setiap guru harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, baik itu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, segitiga restitusi, dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Disiplin positif. Penerapan disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala hal. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, dan hukuman. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, pujian, penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menghindari hukuman. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai teman, ketiga pembuat rasa bersalah, 4 sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol guru yang diharapkan adalah sebagai manajer. Posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan universal yang dapat diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dalam 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kaitan budaya positif dengan materi sebelumnya. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif yang tercakup dalam pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara adalah watak atau karakter yang merupakan pencerminan dari diri siswa. Kodrat yang mereka miliki dari lahir, yang mereka bawa dan bisa dijadikan budaya positif di sekolah. Dalam hal ini, guru sebagai penuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter mereka. Guru hanya bisa mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik dan bukan mengubah kodrat yang mereka miliki. Berikutnya, nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Yang ketiga, visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang terkait dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti harus diwujudkan dalam tindakan nyata di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi murid jika dilakukan secara berlebihan, seperti dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, dan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat penghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai teman, pembuat rasa bersalah, penghukum, dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer untuk menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani masalah murid yang terlalu aktif dalam organisasi sehingga jarang mengikuti pembelajaran di kelas. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya sangat termotivasi untuk terus mengembangkan dan memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Masih banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk posisi guru sebagai manajer dan pentingnya memunculkan motivasi internal pada murid. Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah teman, penghukum, dan pembuat rasa bersalah. Kadang hal tersebut memberikan beban moral bagi saya karena memberikan hukuman atau konsekuensi serta penghargaan hampir di setiap pertemuan. Dan setelah mempelajari modul ini, saya belajar menerapkan posisi manajer dan hal ini memberikan perasaan yang tenang dan murid juga menjadi tidak canggung dalam menceritakan masalahnya dan meningkatkan rasa tanggung jawab pada murid dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pernah, namun saya hanya menggunakan 1 atau 2 tahapan, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah dengan pernyataan atau pertanyaan. Saya juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Apakah yang kamu lakukan sesuai dengan aturan?
Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif menjadi suatu budaya di lingkungan manapun. Demikian video kita kali ini, sampai ketemu di video berikutnya.